warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Espodio SMP IPK Muhammadiyah Delanggu Podcast and Studio. Hari ini Kamis 7 Oktober 2021, SMP IPK Muhammadiyah Delanggu kedatangan tamu istimewa di BTS Bincang Tamu Spesial. Kali ini ada Ustadz Sudarwanto dari M Plus Klaten Utara, SMP Muhammadiyah Plus Klaten Utara, beserta rekannya yang cantik, Ustadzah Patsi. Ya, selamat datang Ustadz Darwanto dan Ustadzah Patsi. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang di studio kita di acara BTS Bincang Tamu Spesial. Nah, monggo Pak Sudarwanto sama Ustadzah Patsi bisa mengajukan beberapa pertanyaan untuk kami SMP IPK Muhammadiyah Delanggu. Waktu kami persilahkan. Oke, terima kasih Bu Rahma, sahabat saya, saudara saya dari SMP IPK Delanggu yang sudah mengantarkan SMP IPK Delanggu ini maju dan berkembang dengan berbagai macam aktivitas anak-anaknya maupun guru-gurunya, ustadz-ustadzahnya. Tentu hadir saya ke sini bersama dengan tim, artinya yang satu itu bendahara umum Ustadzah Patsi, yang satu bendahara bos sekaligus admin kita ini Mbak Ningrum, Mbak Yuda atau Ustadzah Ningrum, Ustadzah Yuda. Nah, hadir kita, jadi kita ingin tanya-tanya tentang sekolah panjenengan. Jadi kita berjalannya bersama-sama tahun 2015 ya. Iya, betul, 2015. 2015 kita bersama-sama. Hanya bedanya sini sudah langsung menempati gedung, tinggal on, kita masih harus memulai dari proses awal membangun. Nah, tentu perjalanan ini bidikannya, segmennya, kemudian programnya yang ditonjolkan oleh SMP IPK Delanggu sehingga kemudian mendapatkan respon masyarakat dengan budgeting yang sudah di atas rata-rata. Ini bisa diceritakan, Bu Rahma. Ya, terima kasih Pak Sudarwanto atas pertanyaannya. Jadi memang kita sama-sama dari SMP IPK Muhammadiyah Delanggu dan SMP Muhammadiyah Plus Klaten Utara itu berdirinya sama di tahun 2015. Cuman mungkin kalau dilihat dari SMP IPK Muhammadiyah Delanggu, memang secara marketplace atau mangsa pasar kita tentunya ada sedikit perbedaan. Nah, di sini karena kami melihat dari kondisi lingkungan sasaran atau sasaran utama atau pemasok utama dari SMP IPK Muhammadiyah Delanggu itu adalah SD IPK Muhammadiyah Delanggu yang memang secara ekonomi rata-rata ke atas ya, rata-rata menengah ke atas, sehingga kami pun untuk pembiayaan memang bisa dibilang juga menengah ke atas, namun tidak hanya kami dalam pembiayaannya yang menengah ke atas, namun pelayanan kami yang kami berikan untuk anak didik kita juga harus menengah ke atas. Jadi secara pelayanan akademik maupun sarana dan prasaranya pun harus prima. Jadi istilahnya kayak ada harga, ada barang, seperti itu nggih. Jadi mungkin dilihat pembiayaan kita menengah ke atas, namun kalau bisa masyarakat bisa melihatnya dan tadi Ustadz Darwanto sama Ustadzah Patsi juga bisa melihat bahwa untuk kondisi ruang kelas juga kami sudah istilahnya ruang kelas yang representatif, yang sudah membuat pembelajaran anak-anak nyaman, sudah ada minimal ada LCD, kemudian ada AC yang membuat pembelajaran anak-anak pagi sampai sore nyaman. Kemudian juga fasilitas-fasilitas yang lain juga mendukung seperti untuk proses pembelajaran. Dan studio ini pun juga sebagai sarana pembelajaran anak-anak seperti itu. Jadi tidak hanya digunakan untuk podcast ataupun untuk rekaman dan yang lainnya, tetapi studio ini bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran siswa, dipakai untuk juga pembelajaran ustadz-ustadzahnya yang mau membuat video pembelajaran di sini seperti itu. Jadi memang dalam kami menentukan pembiayaan, tentunya kami yang pertama yang kita lakukan pastinya melihat marketplace atau pangsa pasar kita
bagaimana kondisi lingkungan ekonomi, kemudian lingkungan pemasok seperti itu. Terima kasih Pak Dan. Monggo kalau ada pertanyaan lain dari Ustazah Patsi juga bisa mengajukan pertanyaan. Terima kasih Bu Rahma. Alhamdulillah saya kali ke berapa ini ya di sini, tapi bisa melihat setiap hari perkembangan di SMP IPK Delanggu itu luar biasa ya. Sudah ada di dunianya maya. Nah, ini Bu. Kalau untuk sarana prasarana semua kita sudah bisa melihatnya. Alhamdulillah nyaman sekali di sini dan insya Allah anak-anak betah sampai sore, mungkin sampai malam nggak pulang nggak apa-apa ya. Dan ini yang saya tanyakan adalah selain sarana prasarana, tentunya kenyamanan hati itu yang utama juga. Nah, sebagai seorang guru, sebagai panjenengan kepala sekolah yang kaptennya para guru nih, kira-kira program seperti apa sih yang bisa membidik hati anak supaya anak itu betah di sekolah, betah belajar? Jadi lebih ke service excellence-nya para guru kepada anak dan juga orang tua siswa itu seperti apa? Wow, pertanyaannya luar biasa nih. Oke, Ustazah Patsi, ya, yang pastinya dalam SMP IPK Muhammadiyah Delanggu harus benar-benar memegang 3P ya. P pertama tentunya performance, kemudian pelayanan, kemudian juga prestasi. Nah, tentunya pelayanan apa sih yang membuat anak sama orang tua percaya untuk bersekolah di sini, untuk menyekolahkan di sini putra-putrinya? Yang pertama, untuk pelayanannya secara optimal kita adalah ada pendampingan dari guru. Jadi setiap siswa itu punya hak untuk mendapatkan pendampingan dari guru selain dari wali kelas masing-masing. Jadi setiap guru itu kita bagi beberapa untuk mendapatkan siswa pendampingannya. Jadi memfasilitasi atau mewadahi siswa-siswi kita yang mungkin punya problem pribadi, kemudian punya permasalahan dengan teman-temannya selama di sekolah atau apa, bisa di-sharingkan dengan guru pendamping masing-masing. Dan dari situ kita juga ada tindak lanjutnya, nanti ada home visit dari guru pendamping ke rumah mereka masing-masing untuk mengkomunikasikan permasalahan yang muncul dari setiap anak kepada orang tua. Kemudian juga tentunya kami sudah dari 2019-20 SMP IPK bekerja sama dengan psikolog. Dari pendampingan psikolog 24 jam itu sangat membantu membuat kenyamanan tersendiri terhadap orang tua dan anak-anak terhadap pelayanan SMP IPK Muhammadiyah Delanggu. Nah, jadi itu Ustazah Patsi. Jadi apa sih yang membuat nyaman di hati? Itu salah satunya program pendampingan, pelayanan yang maksimal dan optimal kami. Totalitas tanpa batas ya. Iya, Bu, ya? seperti itu. Karena memang sekolah swasta seperti kita ini memang harus terus bergerak maju. Kita tidak bisa berdiri di tempat atau statis seperti itu ya, karena kan perubahan zaman, perubahan apapun itu kita harus cepat tanggap, dan kita juga tidak boleh berada di zona nyaman. Karena memang sebenarnya kalau dilihat tugas guru bertambah, namun dari situ orang tua merasa puas dengan pelayanan para ustadz-ustadzah, karena di luar orang tua menceritakan bahwa di SMP PK enak, anak-anak saya itu bisa sharing sama guru pendamping, kemudian kalau ada permasalahan bisa sharing dengan psikolog sekolah seperti itu. Pak Joko ya? Iya, Pak Jaka Daryana sebagai konsultan psikolog kami dari 2019-20, dan alhamdulillah menurut para orang tua itu adalah pelayanan yang cukup memberikan ruang untuk orang tua dalam mendampingi putra-putrinya. Masya Allah, luar biasa ternyata ya Bu ya. Totalitas beneran ini Bapak. Memang ini juga sesuatu yang luar biasa dan kita juga ingin meniru. Iya, makanya timingnya ATM kita nanti sudah datang ke saya. Nah ini saya melihat dan mendengar dan mengetahui juga bahwa kegigihannya ustadz-ustadzahnya, para gurunya dalam melaksanakan program PPDB. Nah ini betul sekali. Seperti apa sampai kemudian harus door to door kayak waktu libur dan sebagainya. Ini kan pokoknya pantang menyerah ya Bu ya. Iya. Strateginya itu untuk meraih berapa kelas ini kemudian bisa sukses dengan pola yang paling efektif apa ya? Ya betul sekali Pak, bahwa memang kalau dilihat dari luar atau dari sekilas mungkin memang kok
rekosomen atau mesakemen guru-guru di SMP PK harus keluar door to door, harus sosialisasi ke sana kemari. Tapi karena memang menurut kami selama ini itu adalah cara yang masih ya cara yang ampuh untuk kami mendapatkan murid. Karena apa? Karena kalau kita datang ke sekolah, khususnya ya saya sampaikan khususnya untuk di SDIPK Muhammadiyah Delanggu selaku sekolah pemasok kita, apabila diundang ke sekolah kita atau sekolah sana yang mengundang itu, orang tua kedatangannya itu sangat sedikit. Bahkan mungkin dari 60 peserta, 60 orang tua itu yang hadir cuman 13-15. Nah, dari situ sekolah mengupayakan bagaimana supaya kita bisa bertemu dengan orang tua, menjelaskan, memaparkan bagaimana dan apa program SMP IPK Muhammadiyah Delanggu. Nah, dari situ memang tentu ada perbedaan yang signifikan ketika kita datangin dari tim door to door, tim sosialisasi ke rumah-rumah, kemudian juga sosialisasi ke anak-anak di SD-SD. Itu alhamdulillah ternyata memang juga meningkatkan jumlah siswa meskipun tidak banyak, tetapi paling tidak orang tua akan paham, orang tua lebih paham tentang program SMP IPK. Karena dengan dijelaskan face to face secara langsung, secara detail, orang tua akan menanyakan yang mungkin kalau di perkumpulan atau di ruangan yang banyak orang mungkin akan malu bertanya, tetapi dengan di door to door itu memang dari hati ke hati itu akan lebih mengena. Ya memang, tapi sekolah juga harus sembodo, dalam artian tidak hanya meminta guru door to door sosialisasi, tetapi kita juga secara finansial itu juga harus memikirkan guru-guru yang terjun keluar seperti itu. Jadi memang untuk pendanaan di PPDB ini luar biasa banyak, karena memang untuk transport nantinya guru yang door to door sosialisasi, kemudian tes seleksi itu kami semua harus ada, karena kita selalu bukan kita semua nilai dengan uang, bukan, tetapi kita lebih ke menghargai setiap peluh dari teman-teman, karena karena kan tidak lepas dari waktu libur teman-teman itu terpakai untuk kegiatan door to door sosialisasi yang teman-teman sebenarnya bisa istirahat di rumah, piknik dengan keluarga, dengan teman, tetapi menggunakan sebagian waktunya untuk melakukan door to door dan sosialisasi. Tapi untuk mengantisipasi biar nanti waktu liburan itu tetap masih ada kesempatan untuk berlibur, jadi kita kan PPDB sudah mulai Agustus, jadi ini Oktober ini sudah mulai bersosialisasi. Jadi semoga nanti di Desember, November itu sudah rakyat yang 50% itu sudah mulai bisa masuk. Amin, mohon doanya. Semoga nanti Klaten Utara juga sama. Bisa segera, apalagi dengan dengan SDPK Klaten Utara SDMU Plus, SD Muhammadiyah Plus Klaten Utara kan juga sepertinya sudah lebih terjalin dengan baik. Jadi bisa menjadi pemasok utama yang lebih banyak lagi. Amin. Masih menyambut terkait dengan PPDB, tentu tadi tim worknya ya, sehingga bagaimana menguatkan atau mensolidkan teman-teman itu seperti apa, jumlahnya hanya sekitar 19 ya. Iya, betul. Di kita kan sudah 25. Ada 25 ini. Banyak kan sana ya. Banyak sana. Jadi kita memang ada tim marketing ya, dari PPDB tahun ini kita munculkan tim marketing. Di situ tim marketing akan memplotkan tim misalnya satu tim itu ada 2 orang, jadi ada beberapa tim itu nanti yang istilahnya tim yang satunya itu pastinya akan ada yang sudah istilahnya lebih mumpuni dalam public speaking ya, dalam nantinya pendampingan seperti dalam komunikasi dengan orang tua, dengan anak, dan yang satunya nanti bisa belajar dari situ. Jadi kita bukan yang pinter ngomong kita jadikan sama yang pinter ngomong, kemudian tapi kita mix. Jadi nanti yang satu bisa belajar dari yang ini. Jadi ketika nanti ada guru baru yang selama ini bisa membackup, jadi seperti itu. Jadi kaderisasinya di SMP IPK seperti itu. Jadi yang bisa nanti sebagai percontohan yang belum bisa atau guru-guru yang baru seperti itu. Dan alhamdulillah ini beberapa hari ini teman-teman sudah banyak yang bersosialisasi ke SD-SD. Ya semoga dengan usaha-usaha seperti itu bisa memperlancar atau mempermudah proses PPDB. Sampai hari ini sudah ada yang daftar berapa ini? Hari ini kurang lebih berapa ya? 17 atau 18. Masya Allah, kuota berapa Ibu?
kuota 75. Tinggal kelas. sedikit lagi. Iya, 3 ternyata sudah 20. Alhamdulillah per hari ini Sudah hampir sudah 30%-nya. 20 ya, 20. Semoga nanti ya harapannya PPDB gelombang istimewa, karena kita kan ada gelombang istimewa, ada gelombang 1 dan 2. Semoga di gelombang istimewa nanti sudah paling tidak bisa 50%, nanti bisa tertutup di gelombang 1. Amin. Seperti itu. Itu bedanya apa Bu? Gelombang 1, Oke gelombang ya, 2 istimewa itu. betul. Nah, gelombang istimewa kita kan memang mengistimewakan, namanya istimewa. Tentunya ada keistimewaan. Di kita tentunya kalau dulu ya, kalau beberapa tahun yang lalu kita hanya mengistimewakan dari SD IPK Muhammadiyah Delanggu. Namun mulai 2 tahun yang lalu kita karena menunggu dari gelombang istimewa SDPK saja juga kurang maksimal yang mendaftar, untuk itu kami buka gelombang istimewa untuk semua sekolah. Jadi siapapun yang punya niat baik untuk mendaftarkan di awal, kita ada kekhususan. Tentunya kekhususannya ini yang diharapkan dan ditunggu semua orang tua, yaitu potongan-potongan pembiayaan. 100%? Tidak. Oh, 200% Ustaz, 200% dapat cashback malah Iya, nanti ya. kalau 100% nanti sekolahnya nggak jadi buka ini. Ya, jadi ada pemotongan dan itu pun juga berbeda-beda ya, nanti kriterianya ada bermacam-macam pemotongan, jadi tidak sama seperti itu. Terima kasih sekali penjelasannya. Semoga nanti bisa kita terapkan ya Ustadz, sama-sama saling mengisi, sama-sama saling belajar. Iya. Insya Allah kita bisa maju bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih Bu Rahma, bincang-bincang singkat ini. Iya, Yang nutup Bu Rahma Bapak. Iya nggak apa-apa. Saya Closingnya dari Pak Darwanto. saya selaku Tamu tamu spesial ya. Saudara dan tamu ini spesial. belajar singkatnya di forum yang mulia ini, tentu nanti kita lanjutkan di di ruangan yang lain karena Iya. waktunya terbatas. Sekali lagi inspirasi yang muncul, beberapa statement yang disampaikan tadi kan juga menginspirasi kita semuanya, termasuk nanti di SMP Muhammadiyah Plus Langit Utara juga bisa meniru atau kemudian mengadopsi, ya, meng-ATM Amati. terhadap berbagai macam hal yang dilakukan di SMP IPK Delanggu ini. Oke, saya kira itu dari kami atas nama SMP Muhammadiyah Plus Kadin Utara. Menghaturkan terima kasih jazakillah atas waktunya, dan kami berdoa sekali lagi semoga kita maju bersama. Amin ya rabbal Sekolah alamin. Muhammadiyah Klaten maju bersama. Ya, tidak hanya Delanggu saja, tidak hanya Cawa saja, tidak hanya Tulung saja, tapi semua sekolah Iya, Muhammadiyah. betul sekali ya. Amin ya rabbal alamin. Nggih, terima kasih sekali lagi Ustadz Sudarwanto dan Ustadzah Patsi dan Ustadzah Ningrum ya. Iya. Ya, Ningrum yang di belakang sana ya. Terima kasih atas waktunya, atas kunjungannya di SMP IPK Muhammadiyah Delanggu dan mencoba untuk studio baru kami, yaitu Espodio SMP IPK Muhammadiyah Delanggu Podcast and Studio. Dan terima kasih sekali lagi sudah menjadi tamu istimewa kita di program BTS Bincang Tamu Spesial di Espodio. Ya, terima kasih sekali lagi dan semoga kita sukses bersama. Semoga kita sama-sama bisa saling meng-ATM, amati, tiru dan modifikasi ya. Jangan lupa untuk memodifikasi, karena kalau kita berhenti di amati dan tiru saja nanti bisa Plagiat nanti. iya, maksudnya harus ada modifikasi. ATP. Ya, Mbak ATP. Amati tiru plek. Amati Bisa, tiru bisa, bilang bisa. ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan semoga kedepannya kita maju bersama, dan setelah acara BTS ini kita bisa melanjutkan bincang-bincang kita di ruangan yang lain. Terima kasih, sampai jumpa dengan saya Rahmawati Dwi Wulandari SPD MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.